Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam beberapa waktu belakangan ini, banyak hal buruk yang terjadi kepada bajak laut Big Mom, mulai dari kekalahan Big Mom di Wano Kuni dan puding yang diculik. Smoothie beserta anak-anak Big Mom lain yang sebelumnya ikut ke Wano Kuni telah kembali pulang. Mereka akan memberikan kabar kepada seluruh penduduk Totland bahwa Big Mom sudah kalah di Wano Kuni. Bahkan bukan cuma kalah, tapi Big Mom tewas di Perang Wano karena tubuhnya masuk ke dalam lahar gunung berapi. Tidak cukup sampai di situ, ada juga kabar menyedihkan lain. Di sana, mereka akan mendengar informasi mengejutkan tentang puding yang telah diculik. Cracker yang sebelumnya membeku juga sudah pulih berkat kekuatan panas dari oven. Sehingga Cracker akan menceritakan bahwa dua pelaku yang menculik puding adalah Kuzan dan Van Augur. Dengan kata lain, itu merupakan perbuatan dari bajak laut Kurohige. Smoothie mungkin akan menganggap bahwa puding sebaiknya dibiarkan saja, sebab Big Mom sekarang sudah tidak ada, sehingga sulit rasanya untuk bertempur melawan kelompok Yonkou tanpa adanya Big Mom. Namun, Katakuri tidak akan tinggal diam. Dia akan meyakinkan Smoothie dan yang lain untuk bergerak menolong puding. Di sini pun seluruh anggota bajak laut Big Mom sepakat bahwa Katakuri akan menjadi kapten baru menggantikan Big Mom, karena dari segi kekuatan dan mental, Katakuri adalah yang terkuat di antara anak-anak Big Mom yang lain. Ada hal mengejutkan yang akan Katakuri katakan pada semua anggotanya. Dia akan berkata bahwa demi menyelamatkan puding di Pulau Beehive, Katakuri akan beraliansi dengan Luffy. Itu artinya seluruh bajak laut Big Mom akan beraliansi dengan bajak laut topi jerami. Alasan Katakuri melakukan hal itu karena dia telah mengakui kekuatan Luffy sejak mereka bertarung di dunia cermin. Luffy menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan Katakuri dalam pertarungan 1 lawan 1. Katakuri jelas telah menyadari bahwa Luffy memiliki potensi yang luar biasa, yang mana Luffy suatu saat nanti pasti bisa menjadi seorang raja bajak laut. Ditambah lagi, Luffy sudah mengalahkan Kaido, sehingga kekuatan Luffy sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemampuan pengamatan Katakuri tidak bisa diremehkan, jadi orang yang paling bisa diajak beraliansi oleh Katakuri memang adalah Luffy. Saat dalam perang puncak Marineford, Mihawk pernah mengatakan bahwa Luffy memiliki kekuatan yang paling mengerikan di lautan. Kekuatan tersebut dapat membuat Luffy menjadikan orang-orang di sekelilingnya satu persatu menjadi kawan. Dengan begitu, bisa jadi Katakuri juga telah terpengaruh oleh kekuatan paling mengerikan yang Luffy miliki ini, sehingga dia mau menjadi kawan Luffy. Saat anak-anak Big Mom yang lain mengetahui hal ini, tentu saja tidak semua akan setuju. Terlebih khusus Perospero, mengingat dia lebih tua dari Katakuri sehingga bisa memarahi Katakuri. Itu memang wajar, karena Luffy yang sudah pernah mengacau di Whole Cake Island pasti sangat dibenci oleh Perospero. Bahkan sepertinya banyak juga anak-anak Big Mom lain yang masih menyimpan dendam terhadap Luffy. Dari sini, kelompok bajak laut Big Mom akan pecah, karena Perospero akan membentuk kelompoknya sendiri. Anak-anak Big Mom yang tidak setuju bajak laut Big Mom beraliansi dengan bajak laut topi jerami akan mengikuti Perospero. Sedangkan anak-anak Big Mom yang menghormati Katakuri dan ingin menyelamatkan puding akan ikut dengan Katakuri. Pada akhirnya nanti, mungkin dari keseluruhan anak-anak Big Mom, setengahnya akan ikut Perospero, sedangkan setengahnya lagi akan mengikuti Katakuri. Dua saudara Katakuri yaitu Daifuku dan Oven dan adik-adiknya yang lain seperti Brule akan menghargai keputusan Katakuri dan menjadi aliansi bajak laut topi jerami. Sedangkan orang seperti Flampe yang telah membenci Katakuri dan Cracker yang pernah dikalahkan oleh Luffy akan mengikuti Perospero, sehingga mereka memisahkan diri dari kelompok bajak laut Big Mom. Tentu Katakuri memiliki kebijaksanaan, sehingga dia akan membiarkan saudara-saudaranya memutuskan pilihan mereka sendiri. Katakuri tidak akan memaksa mereka untuk ikut siapa, dan Katakuri juga akan menghindari pertengkaran di antara mereka, sehingga meski sudah terbagi menjadi dua kelompok, mereka tidak akan bertarung satu sama lain. Dengan adanya Katakuri dan beberapa anak-anak Big Mom di pihak Luffy, maka kekuatan tempur bajak laut topi jerami akan menjadi sangat besar.
Namun, tentu rencana tidak semulus itu. Pihak bajak laut topi jerami pasti tidak mudah setuju beraliansi dengan Katakuri. Bagaimanapun juga, dulu mereka adalah musuh, sehingga bajak laut topi jerami harus tetap waspada. Mungkin Luffy akan setuju-setuju saja, asal mereka pisah kapal dan tidak membuat Tao Sansani menjadi sempit. Aliansi mereka ini akan terjadi setelah Arc Egghead, atau mungkin setelah Arc Elbaf, karena sepertinya setelah Pulau Egghead, bajak laut topi jerami bersama Vegapunk akan pergi ke Pulau Elbaf. Selain skenario tadi, ada juga kemungkinan campur tangan dari Cross Guild. Bagi Mihawk dan Crocodile telah melihat berita Luffy di koran, sehingga mereka pun akan melakukan aksi besar agar tidak kalah populer dari bajak laut topi jerami. Mereka akan pergi ke Whole Cake Island untuk merekrut anak-anak Big Mom. Ada dua alasan yang mendasari tindakan itu. Pertama, karena Big Mom sudah tumbang. Wilayah kekuasaan Big Mom bisa jadi rebutan bajak laut lain. Anak-anak Big Mom pasti kesulitan jika diserang oleh banyak bajak laut lain, karena Big Mom saat ini sudah tidak ada di sana. Maka, Crocodile tahu akan menjadi langkah bagus untuk merekrut mereka. Kedua, mungkin kabar puding diculik oleh bajak laut Kurohige telah diketahui oleh pihak Cross Guild. Dengan begitu, Crocodile bisa bernegosiasi dengan Katakuri. Crocodile mau Katakuri bersama saudara-saudaranya bergabung ke dalam Cross Guild, dan Cross Guild akan menolong puding dari bajak laut Kurohige. Menolong puding memang beresiko, tapi juga sangat layak dilakukan, karena itu akan mendatangkan kepercayaan dari Katakuri. Dan juga, Crocodile pasti tahu soal kekuatan ras mata 3. Jika kekuatan puding bangkit, maka dia akan bisa mengetahui isi dari Poneglyph. Crocodile dulu tertarik dengan Pluto. Ketertarikan itu mungkin masih ada, sehingga dia masih penasaran apa sebenarnya isi dari Poneglyph yang membahas Pluto. Bila dia berhasil mendapatkan puding di pihaknya, maka dia bisa memanfaatkan kekuatan mata ketiga puding apabila nanti kekuatan itu sudah bangkit. Jadi, dua kelompok yang kemungkinan akan menjadi aliansi Katakuri adalah bajak laut topi jerami atau Cross Guild. Apapun hasilnya nanti, yang jelas Katakuri memang butuh aliansi, karena mustahil dengan kekuatan bajak laut Big Mom saat ini untuk menyerang markas bajak laut Kurohige. Apalagi, setengah dari anak-anak Big Mom seperti Perospero dan Cracker sudah memisahkan diri. Katakuri sangat butuh kekuatan tambahan, karena yang akan mereka hadapi adalah kelompok Yonko Kurohige. Berita Garp yang menghilang di Pulau Beehive sudah tersebar luas. Katakuri pasti sudah membaca berita itu, sehingga dia tahu bahwa kekuatan bajak laut Kurohige tidak bisa diremehkan, karena sekelas pahlawan angkatan laut seperti Garp saja bisa kalah di Pulau Beehive. Sebenarnya, kejadian Kuzan yang membekukan seluruh pulau Kokoa dan menculik puding juga sudah menjadi gambaran bagi Katakuri betapa mengerikannya kekuatan bajak laut Kurohige. Nah, itu tadi teori tentang Katakuri akan beraliansi dengan Luffy. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.